Keindonesiaan dan keislaman, refleksi dan proyeksi. Masa silam itu seringkali dianggap sebagai kenangan belaka, tetapi bukan berarti tidak mungkin kita dapat mengambil pembelajaran darinya. Paling tidak, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan tidak akan terulang kembali di masa kini dan di masa datang. Ini jauh-jauh hari telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia orang yang dilaknat atau celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Meskipun hadis tersebut masih diperselisihkan perihal kesahihannya, bahkan konon ada yang menyebutkan sebagai perkataan Ali bin Abi Thalib. Tetapi teks tersebut sejatinya memberikan semacam warning agar kita selalu mawas diri, memperbaiki diri, mengevaluasi diri, dan melakukan proyeksi-proyeksi perbaikan di masa mendatang. Terlepas dari perdebatan soal status hadis di atas, faktanya setiap orang atau bahkan kelompok masyarakat, termasuk ormas keagamaan hingga lembaga pemerintahan saat ini ramai-ramai melakukan kegiatan bertajuk refleksi akhir tahun. Saban tahun, khususnya di penghujung Desember, ramai kegiatan refleksi ini. Entah mengenang atau bahkan menghitung-hitung kegagalan pada hari-hari panjang yang telah lewat. Tentu ini sah-sah saja dilakukan dan bahkan sepertinya sudah dipandang wajib dilakukan. Tidak berhenti pada mengenang saja, bahkan melakukan proyeksi di masa depan. Mengambil pelajaran dari kegagalan dan kesalahan masa lalu untuk memperbaiki diri di masa-masa mendatang. Ini tentu diinspirasi oleh sinyalemen Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini sejatinya mengingatkan kita untuk mengaca diri, bercermin pada diri sendiri, dan kemudian melihat masa depan. Bahkan ada yang memberi makna sebagai melihat sejarah diri untuk hari esok yang lebih baik. Kesadaran diri dan sejarah ini sangat penting untuk menghadapi hari esok, dan ini tentu dilakukan dengan menafsir kembali masa lalu, kemudian memilah mana yang paling baik dilakukan. Ayat ini juga sekaligus menjawab pertanyaan seorang ahli hikmah, Karl Popper. Apakah sejarah memiliki arti? Tentu, bagi kita umat Islam dengan merujuk ke ayat di atas, sejarah atau masa lalu itu sangat penting bagi kita hari ini dan di masa mendatang. Dari masa lalu itu kita dapat belajar untuk memperbaiki diri, menjadi manusia-manusia yang lebih baik dari hari kemarin. Refleksi tidak saja soal diri sendiri, tetapi juga penting untuk meletakkan evaluasi pada tingkatan yang lebih luas. Misalnya refleksi komunal, refleksi kebangsaan, keindonesiaan, dan keislaman. Ini menjadi penting dilakukan oleh melihat kembali sejauh mana hal-hal yang telah dilakukan dalam perspektif yang lebih universal, lalu memproyeksikan masa depan bagi negeri ini. Refleksi dan proyeksi. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan etnis. Di tengah kebinekaan ini, Islam sebagai agama mayoritas memiliki peran yang signifikan dalam membentuk identitas nasional. Namun dinamika antara keindonesiaan dan keislaman seringkali menjadi bahan diskusi yang mendalam, terutama dalam konteks modernisasi, globalisasi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Keindonesiaan dibangun di atas fondasi keberagaman. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 300 kelompok etnis, dan 700 bahasa daerah, Indonesia merupakan contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Refleksi terhadap keindonesiaan harus mencakup pengakuan terhadap pluralitas, yang tidak hanya menjadi aset tetapi juga tantangan dalam menciptakan harmoni. Nasionalisme Indonesia sejak awal dirancang untuk mencakup semua elemen masyarakat, termasuk berbagai agama. Para pendiri bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Hatta menekankan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menampung pluralitas tersebut.
Dalam refleksi ini, agama Islam memainkan peran penting sebagai sumber moralitas, namun tetap dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Sejarah politik Indonesia menunjukkan berbagai dinamika yang melibatkan agama dan kebangsaan. Misalnya, perdebatan mengenai Piagam Jakarta pada awal kemerdekaan mencerminkan bagaimana Islam dan keindonesiaan menjadi titik temu. Refleksi ini menunjukkan pentingnya dialog dan kompromi dalam menjaga kesatuan bangsa. Islam hadir di Indonesia sebagai agama yang damai dan adaptif. Dakwah Islam di Nusantara dilakukan melalui pendekatan budaya, perdagangan, dan pendidikan sehingga mampu berasimilasi dengan tradisi lokal. Refleksi keislaman di Indonesia perlu menyoroti aspek ini sebagai kekuatan utama dalam membangun harmoni sosial. Namun modernisasi membawa tantangan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam menjaga nilai-nilai keislaman di tengah arus sekularisasi dan globalisasi. Refleksi ini menuntut umat Islam untuk mempertahankan prinsip-prinsip agama tanpa kehilangan relevansi dalam dunia modern. Konsep Islam Nusantara menjadi salah satu refleksi penting keislaman di Indonesia. Dengan menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan keberagaman, Islam Nusantara menawarkan solusi atas berbagai tantangan kebangsaan dan keumatan. Refleksi ini menunjukkan bagaimana Islam di Indonesia mampu berkontribusi dalam peradaban global. Kedepan, penting untuk terus menguatkan sinergi antara keindonesiaan dan keislaman. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam membangun generasi yang memahami nilai-nilai agama dan kebangsaan secara seimbang. Kurikulum pendidikan perlu dirancang untuk menanamkan semangat toleransi, cinta tanah air, dan keimanan yang mendalam. Globalisasi, teknologi, dan isu-isu internasional seperti radikalisme dan perubahan iklim menuntut umat Islam Indonesia untuk lebih proaktif dalam mencari solusi. Proyeksi ini memerlukan kolaborasi lintas sektor baik antara pemerintah, organisasi masyarakat, maupun tokoh agama. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam diplomasi Islam global. Proyeksi ini mencakup peran aktif Indonesia dalam forum internasional, baik dalam isu perdamaian, keadilan sosial, maupun pemberdayaan umat Islam di berbagai belahan dunia. Refleksi dan proyeksi keindonesiaan dan keislaman memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa ini. Dengan memadukan nilai-nilai agama dan kebangsaan, Indonesia dapat terus menjadi negara yang kuat, damai, dan bermartabat di tengah dinamika global. Sinergi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, tetapi seluruh elemen masyarakat yang memiliki komitmen terhadap kemajuan bangsa dan agama. Indonesia dengan keberagamannya yang luar biasa memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi fondasi keindonesiaan. Di tengah keberagaman ini, Islam menjadi agama mayoritas yang tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual masyarakat, tetapi juga turut membentuk identitas nasional. Namun hubungan antara keindonesiaan dan keislaman tetap menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa ini, mulai dari persoalan harmoni sosial, kebijakan politik, hingga arus modernisasi global. Keindonesiaan adalah wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan ratusan suku bangsa, bahasa, dan tradisi, Indonesia adalah sebuah laboratorium hidup bagi toleransi dan inklusivitas. Namun dalam praktiknya mengelola keberagaman ini tidaklah mudah. Konflik horizontal, ketimpangan sosial, dan kebijakan yang tidak adil masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keindonesiaan yang utuh. Di sisi lain, keislaman menawarkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kedamaian, dan solidaritas yang seharusnya menjadi penopang utama dalam menjawab tantangan ini. Namun, persoalan yang muncul bukan hanya sekadar bagaimana Islam berperan dalam kehidupan sosial, tetapi juga sebagaimana ia bersinergi dengan nilai-nilai kebangsaan. Perdebatan mengenai penerapan hukum syariat, peran agama dalam politik, hingga isu-isu radikalisme menunjukkan bahwa integrasi antara keindonesiaan dan keislaman belum sepenuhnya harmonis. Di tengah perdebatan ini muncul konsep Islam Nusantara yang menawarkan perspektif keislaman yang inklusif, moderat, dan kontekstual sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Namun gagasan ini juga menghadapi kritik dari sebagian kelompok yang merasa bahwa pendekatan tersebut terlalu kompromistis.
Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru bagi hubungan keindonesiaan dan keislaman. Di era digital ini, persebaran informasi yang tidak terkendali dapat memicu misinformasi dan polarisasi sosial. Nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khas keindonesiaan semakin tergerus oleh budaya global, sementara pemahaman keislaman yang sempit seringkali menjadi bahan bakar bagi konflik sosial. Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang tertunda adalah bagaimana mengintegrasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin dengan semangat keindonesiaan yang inklusif dalam menghadapi era global. Pendidikan menjadi kunci utama dalam menjawab pekerjaan rumah ini. Kurikulum pendidikan harus dirancang untuk tidak hanya menanamkan nilai-nilai agama tetapi juga memupuk semangat kebangsaan. Pemimpin agama dan tokoh masyarakat perlu menjadi teladan dalam mempraktikkan toleransi dan inklusivitas. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mendukung harmoni antara keindonesiaan dan keislaman tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pada akhirnya, keindonesiaan dan keislaman adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, Islam tidak hanya menjadi agama tetapi juga identitas yang menyatu dengan kebangsaan. Sinergi di antara keduanya bukanlah sesuatu yang datang secara alami, melainkan membutuhkan usaha kolektif, komitmen, dan visi yang jelas dari seluruh elemen bangsa. Pekerjaan rumah ini adalah tanggung jawab bersama dan keberhasilannya akan menentukan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang damai, adil, dan bermartabat. Wallahu alam bisyawab.